Perkenalkan, nama saya Jessica L. Simatupang, NIM 180202047, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan memaparkan successful aging untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pelayanan sosial lanjut usia. Nah, sebelum memasuki materi successful aging, saya akan menjelaskan susunan dari materi saya. Yang pertama yaitu ada pengantar, yang kedua yaitu definisi successful aging, yang ketiga yaitu ciri-ciri successful aging, yang keempat aspek-aspek successful aging, yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi successful aging, dan yang terakhir adalah contoh kasus dari successful aging. Nah, kita masuk ke pengantar. Nah, usia tua seringkali dianggap sebagai masa untuk menjadi sakit-sakitan, jelek, mengalami penurunan status mental, tidak berguna, dan bahkan mengalami depresi. Oleh karena itu, walaupun manusia pada umumnya menginginkan panjang umur, namun hampir tidak ada satupun yang ingin menjadi tua. Padahal proses menua adalah sesuatu yang alami yang pasti terjadi pada makhluk hidup. Dengan kemajuan dan perbaikan di bidang pelayanan kesehatan, nutrisi dan latihan jasmani yang teratur, banyak orang tidak hanya berumur panjang namun juga mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sering bertambah pesatnya populasi usia lanjut di negara-negara tersebut menyebabkan tumbuhnya kesadaran akan berbagai masalah pada usia lanjut yang harus dipecahkan, dan orang usia lanjut pun mulai dilihat dari sudut pandang yang positif. Nah, successful aging ini mencakup kepuasan terhadap kehidupan di masa lalu dan sekarang, mencakup komponen seperti kebahagiaan, keterkaitan antara tujuan diinginkan dan yang dicapai, dan konsep diri moral, kemudian mood dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, kita masuk ke karakteristik penuaan itu tidak berlaku secara universal karena bisa berbeda antar individu maupun antar organ. Dalam konteks ini, kemudian dikenal istilah usual dan successful aging. Usual aging digunakan untuk menunjukkan mereka yang memiliki karakteristik penuaan yang sama dengan kebanyakan individu, mengalami penurunan fungsi fisik, sosial, dan kognitif. Sedangkan successful aging adalah suatu istilah bagi mereka yang tidak mau sedikit menunjukkan karakteristik penuaan, di mana kehilangan fungsi amat minimal. Nah, konsep successful aging ini diperkenalkan pada tahun 1986, yang kemudian pada tahun 1987 oleh Rowe dan Kahn dinyatakan bahwa terdapat 3 komponen dari successful aging, yaitu tidak ada atau terhindar dari penyakit dan faktor risiko penyakit, kemudian fungsi fisik dan kognitif yang terpelihara, dan yang terakhir adalah tetap aktif dalam kehidupan, itu termasuk memelihara diri sendiri dan dukungan sosial. Dikutip dari Wahyu tahun 2010. Nah, kita masuk ke definisi successful aging. Di sini saya mendefinisikan successful aging menurut para ahli. Secara umum, successful aging ini dipahami sebagai proses menjadi senior yang baik atau berhasil. Dikutip dari Lalevard dan Lin 1999, atau sesuatu yang baik dan diharapkan. Dikutip dari Skal and Hausen 1996. Nah, menurut Swardiman tahun 2011, successful aging adalah suatu kondisi di mana seorang lansia tidak hanya berumur panjang, tapi juga umur panjang dalam kondisi sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetap berguna dan memberikan manfaat bagi keluarga dan kehidupan sosial. Kondisi demikian sering disebut sebagai harapan hidup untuk tetap aktif. Nah, di dalam Berlin Aging Study dikemukakan successful aging ini dipandang sebagai kemampuan mengelola 3 indikator subjektif, yaitu subjective well-being, positive emotion atau emosi yang positif, dan absence of loneliness atau tidak ada rasa kesepian dalam seorang lanjut usia. Kemudian saya akan menjelaskan 3 indikator ini, yaitu subjective well-being adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang berhubungan dengan kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Yang kedua adalah positive emotion, yaitu bagaimana emosi yang dimunculkan seseorang berhadapan dengan situasi atau pengalaman tertentu, misalnya bangga, gembira, sedih, dan lain-lain.
ketiga adalah absence of loneliness, yaitu perasaan subjektif yang berhubungan dengan pengalaman relasi sosial sehingga tidak merasa kesepian. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa successful aging merupakan kemampuan lansia untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi biologis dan fungsi-fungsi psikologis serta kemampuan mempertahankan berbagai aspek positifnya sebagai manusia. Sebagai salah satu contoh yaitu lansia yang ada di dusun Pringgading dan dusun Bungsing, desa Buwosari, Panjangan, Bantul yang juga mendambakan successful aging. Nah, mereka solusi yang ditawarkan bagi permasalahan dijumpai pada kedua mitra untuk mewujudkan lansia successful aging adalah secara fisik, psikis, sosial, dan finansial adalah dengan cara yang pertama mendirikan paguyuban khusus bagi lansia, yang kedua merancang kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan fisik lansia, yang ketiga merancang kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis lansia, yang keempat merancang kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan sosial lansia, yang kelima yaitu merancang kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial. Nah, lalu apa ciri-ciri successful aging? Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri successful aging ada 4. Yang pertama adalah physical health. Nah, physical health adalah faktor yang paling utama dalam successful aging. Ketika seseorang merasa terancam akan penyakit tertentu sehubungan dengan usianya seperti kanker, penyakit jantung, makanya ketenangan usia tuanya akan banyak dihabiskan oleh hal ini. Yang kedua ya ada financial security. Usia tua biasanya dijalani dengan baik setelah pensiunan, yang antara lain disebabkan kemampuan fisik yang menurun. Namun ketika fisik tidak lagi stabil dan financial security masih belum tercapai, successful aging pun akan sulit tercapai. Yang ketiga yaitu productivity dan employment. Yang keempat adalah independensi, yaitu saat lanjut usia kebanyakan orang tidak lagi ingin tinggal bersama anggota keluarga lain yang menjalankan kehidupan rumah tangga pribadinya pula. Disinilah naik kemandirian akan diinginkan oleh seorang lanjut usia. Nah, satu hal lagi yang tak lepas dari lanjut usia yang sukses adalah kematangan dalam spiritual. Hal ini disebabkan adaptasi dan waktu senggang yang banyak jika dimanfaatkan untuk hal berguna seperti membaca buku dan beribadah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan aspek-aspek successful aging. Nah, dari aspek-aspek successful agingnya ada 3. Yang pertama adalah selection. Nah, yang kedua adalah optimization, yang ketiga adalah compensation. Nah, yang pertama selection. Selection merupakan orientasi perilaku yang akan dipilih oleh lansia untuk mengembangkan hidupnya seiring dengan berbagai keterbatasan yang ada pada dirinya dikarenakan proses penuaan yang dialami lansia. Orientasi ini berimplikasi pada pembatasan sejumlah kompetensi dan fungsi yang dimiliki oleh seseorang yang mengalami berbagai kemunduran akibat proses penuaan. Itulah sebabnya seseorang yang mengalami berbagai kemunduran fisik dan perannya perlu membuat seleksi kegiatan sesuai dengan kapasitas dirinya. Dengan kata lain, seleksi merupakan pengembangan dan memiliki tujuan. Yang kedua adalah optimization, yaitu optimisasi secara umum diartikan sebagai pengalokasian sejumlah sumber untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi atas proses seleksi. Oleh karena itu, proses optimisasi seringkali dipahami sebagai latihan dan perencanaan aktivitas yang memungkinkan lansia melanjutkan tugas perkembangannya dengan mengurangi berbagai risiko yang kemungkinan akan muncul. Nah, yang ketiga adalah compensation. Compensation adalah pemeliharaan fungsi positif dalam menghadapi kerugian. Sama pentingnya bagi penuaan sukses sebagai fokus pertumbuhan yang berkelanjutan. Apabila sumber-sumber yang dimiliki lansia untuk menemukan tujuan hidupnya semakin berkurang, maka ia akan mengganti dan mengelola sumber yang ada sehingga memberikan kompensasi sesuai dengan tujuannya. Dikutip dari Friend and Bautes pada tahun 1958. Nah,
mengembangkan keterampilannya dalam mengatasi masalah dan selalu melakukan aktivitas-aktivitas kecil yang menyangkut dengan kognitif. Yang kedua adalah faktor dukungan sosial. Di dalam Budiarto 2010 mengatakan bahwa salah satu faktor untuk mencapai successful aging adalah faktor sosial. Dukungan dan integrasi sosial juga berperan penting terhadap kesehatan fisik dan mental lansia. Bahwa orang-orang dewasa lanjut usia yang memiliki jaringan sosial pertemanan dan keluarga yang luas lebih positif dengan hidupnya dibandingkan dengan orang-orang dewasa lanjut yang terisolir secara sosial. Kemudian saya kutip dari Papalia tahun 2008 juga mengatakan bahwa dukungan sosial yang diasosiasikan dengan kesehatan yang baik dan isolasi merupakan faktor risiko bagi mortalitas. Hal ini juga dipertegas oleh hasil grand studi dalam Papalia 2008 yang dilakukan Thailand, bahwa dukungan sosial dari teman terlebih lagi dari pasangan dan anak-anak merupakan prediktor yang amat kuat bagi kesehatan lansia. Saya ambil contoh kasus. Ini saya ambil contoh kasus yang bernama Asmanidar, usia 74 tahun, suku Batak, tinggal di Dumai. Usia subjek yang menunjukkan usia 74 tahun adalah wajar jika ia mengalami penurunan dalam fungsi-fungsi fisiknya akibat penuaan. Adapun penurunan fisik yang begitu jelas adalah rabun mata dan kulit keriput. Tetapi untuk menjalankan fungsi kognitifnya masih amat sangat baik. Ia masih mampu mengingat memori lama. Ia juga suka menulis dan mencatat hal-hal penting yang ia alami. Jika ia menyinggung kebahagiaan, subjek menyatakan puas dengan kehidupannya. Salah satu kepuasan dengan melakoni hobinya yaitu traveling, dan sumber kebahagiaannya adalah cucunya. Mengenai harapannya dari anaknya yang terutama adalah disayangi anaknya terpenuhi, dan ia merasa puas juga dengan melihat anaknya sarjana juga telah terpenuhi. Subjek juga melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan mandiri, dan ia juga masih memiliki agenda kegiatan di dalam masyarakat serta melakoni kegiatan seharinya dengan baik. Dengan usianya mencapai 74 tahun, ia tetap memperhatikan penampilannya seperti model-model pakaiannya sendiri. Kemudian hal lain yang tak terlepas dari kegiatannya adalah seperti ibadah dan memperbanyak baca kitab suci dan nyanyi pujian gereja dengan waktunya sendiri. Dia juga tidak mengalami insomnia karena ia mengakui mendapatkan waktu tidurnya dengan cukup benar. Di sini saya akan membahas lanjut usia dengan successful aging. Lanjut usia merupakan tahap perkembangan terakhir pada manusia. Proses menua adalah suatu proses alami pada semua makhluk hidup. Di Indonesia, batasan mengenai lanjut usia adalah 60 tahun ke atas. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang kesejahteraan lanjut usia. Lanjut usia dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Kemudian para ahli sosial yang mengkhususkan pada studi aging dalam Papalia and Olds tahun 2004 menunjukkan ada 3 komponen kelompok dewasa akhir, yaitu young berusia 65 sampai 74 tahun, old usia 75 sampai 80 tahun, dan old as old usia 85 tahun ke atas. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan penurunan kondisi yang dialami oleh lansia cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan fisik dan kesehatan psikis pada lansia sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam hidup. Ini saya kutip dari Fauji 2013. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Penuaan adalah sesuatu yang pasti dan tidak terelakkan. Menua bukan berarti menjadi sakit, bukan berarti tidak bisa berfungsi lagi. Kesuksesan menghadapi penuaan itu bergantung kepada tiap individunya sendiri. Sebelum menghadapi masa penuaan, pastinya kita menghadapi masa remaja dan dewasa yang mempengaruhi bagaimana kita menghadapi
masa penuaan kelak dengan menjalani pola hidup sehat dan menggapai cita di masa muda. Kesuksesan di masa tua pun bukan sesuatu yang sulit diraih. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching.